Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Baik, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan senior kuantitatif analis Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak Reni, ini kalau kita lihat Indonesia akhirnya keluar dari resesi begitu ya. Dampaknya pada rupiah ini cukup terasa. Seperti apa pergerakan rupiah untuk di penutupan pekan ini dan seperti apa Anda melihat prospek dari rupiah sendiri untuk pekan depan? Iya, jadi kalau kita lihat dari rilis BPS kemarin ya, ini memang suatu perkembangan yang cukup positif ya, di mana BPS kemarin merilis pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua 2021 itu tumbuh sebesar 7,07% dan ini di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu tumbuh sekitar 6,5%. Dan tentunya ini dibandingkan dengan kuartal pertama 2001, ini 2021 di kuartal pertama kemarin kan memang sempat mengalami kontraksi ya sekitar 0,71%. Jadi perkembangan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini tentu saja menjadi suatu sentimen yang positif ya di antara minimnya sentimen untuk saat ini di domestik. Karena kita lihat selain karena low base effect, komponen GDP atau PDB seperti konsumsi pemerintah, kemudian konsumsi rumah tangga dan investasi, ketiganya ini tumbuh di atas 5% pada kuartal kedua. Begitu juga perkembangan ini dapat menjadi kontribusi yang cukup positif nantinya untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Karena kalau kita melihat potensi nanti di kuartal ketiga mungkin pertumbuhannya tidak akan sekencang saat ini karena adanya PPKM yang bisa menahan aktivitas ekonomi yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian terkait dampaknya kepada rupiah, memang sepekan terakhir rupiah sendiri bergerak di kisaran 14.300 sampai 14.470 ya per US dollar. Cukup kuat, jadi relatif menguat menuju ke level 14.300 kembali. Dan kemungkinan ini memang rupiah didukung oleh beberapa sentimen positif sejak awal bulan ya, jadi seperti rilis data inflasi yang baik, kemudian masuknya aliran dana asing, ada juga hasil dari kebijakan The Fed dalam FOMC meeting Juli yang masih tetap akomodatif, dan kemudian terakhir kemarin ya rilis data PDB yang memang sesuai dengan ekspektasi, malah di atas ekspektasi pasar gitu. Jadi kalau kita lihat dari pembukaan market pagi ini memang masih cenderung bervariasi ya. Kita bisa melihat major currencies dan beberapa mata uang regional itu masih mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika, tapi ini tampaknya memang salah satu antisipasi pasar juga terhadap rilis data dari sektor tenaga kerja Amerika Serikat ya di hari ini. Jadi untuk di akhir pekan ini kami memperkirakan rupiah itu akan berada di kisaran gerak 14.280 sampai 14.390 ya per US dollar. Sementara untuk pekan depan sendiri kita akan memperhatikan beberapa rilis data juga yang akan mempengaruhi market, terutama yang nanti hari ini ya di Amerika Serikat terkait data sektor tenaga kerjanya ya Mbak. Oke, Mbak Reni, tapi selain pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan di kuartal 3 ini mungkin bisa ada kenaikan lagi begitu, apa saja sebenarnya yang bisa menjadi booster dari penguat rupiah? Iya, kalau untuk kuartal ketiga sendiri, memang kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi mungkin dapat berlanjut ya. Namun sekali lagi tidak akan sekuat di level kuartal kedua ini. Karena di kuartal ketiga seperti kita tahu di Juli kemudian Agustus saat ini ada faktor PPKM ya, yang artinya kondisi ini menahan laju pemulihan ekonomi dan juga membatasi mobilitas masyarakat. Jadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi juga akan tertahan. Jadi tinggi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga juga tentunya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus COVID-19, apakah trennya dapat terus menurun ya, karena kita harapkan begitu. Kemudian terkait progres atau implementasi vaksinasi. Jadi beberapa faktor positif yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal ketiga dan keempat ini tentunya harapan terhadap pemulihan ekonomi global juga, karena kalau nanti pertumbuhan ekonomi global ini membaik tentu permintaannya ke domestik itu akan
yang lebih kuat, kemudian kita memiliki faktor positif juga di mana government spending biasanya itu lebih besar juga di semester kedua, dan tentunya dukungan dari kebijakan moneter yang akomodatif. Kemudian kalau terkait booster untuk rupiah sendiri tentunya adalah dukungan dari capital inflow ya, yang jadi kita harapkan aliran dana asing dengan membaiknya data-data ekonomi domestik ini masih dapat kembali masuk ke pasar dalam negeri, dan kita juga mengharapkan dari percepatan program vaksinasi sehingga tren penurunan kasus COVID-19 ini dapat terus ditekan, dan tentunya kita semua dan masyarakat itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya, sehingga dapat menurunkan kasus COVID-19 di dalam negeri. Oke, karena kita sudah lihat nampaknya sentimen positif dari dalam negeri cukup mendominasi. Semoga kita lihat pergerakannya terhadap rupiah, apalagi kembali ada perbaikan di kuartal 3 yang kita harapkan ini bisa terwujud begitu ya. Mbak Reni, ini terakhir mungkin kalau kita beralih ke obligasi, dengan melihat sentimen taper tantrum yang diprediksi akan terjadi di bulan Oktober beberapa bulan ke depan begitu, ini akan seperti apa untuk bisa melihat dampaknya atau antisipasi terhadap obligasi RI? Ya, kalau isu tapering ini memang sudah terjadi beberapa waktu ya. Jadi kita memang harus antisipasi juga agar tidak terjadi gejolak di market seperti tahun 2013. Namun kalau kita menyimak hasil FOMC meeting Juli 2021 kemarin, dari sisi The Fed tampaknya juga tidak akan terburu-buru untuk melakukan tapering, dan The Fed tentunya akan melihat perkembangan data-data ekonomi Amerika Serikat ya, terutama yang terkait dengan pemulihan ekonomi atau pertumbuhan PDB-nya, kemudian inflasi dari Amerika Serikat sendiri, dan juga jobs data atau yang terkait dengan tingkat pengangguran. Jadi kalau saat ini dari sisi The Fed memang masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga ultra rendahnya ya, di kisaran 0 sampai 0,25%. Dan juga masih akan menahannya setidaknya nanti dalam 1 tahun ke depan. Artinya The Fed itu memberikan indikasi untuk menaikkan suku bunga itu baru di tahun 2023. Dan begitu juga kita lihat dari sisi The Fed ini akan terus melanjutkan pembelian aset ya senilai 120 miliar per bulan dalam US dollar, tapi tentunya dan ini masih akan sangat bergantung ya kepada perkembangan data-data. Jadi meskipun isu tapering ini dinilai sebagai suatu resiko, namun untuk saat ini belum memberikan tekanan yang begitu signifikan ya di pasar obligasi. Jadi kalau kita melihat prospek pasar obligasi di dalam negeri ya, dengan perkembangan indikator ekonomi yang cukup baik, kemudian suku bunga yang masih dipertahankan ya di 3,5% untuk BI 7 days reverse repo rate saat ini, ditambah lagi memang secara yield to peers, artinya yield obligasi Indonesia dibandingkan dengan peers ini masih atraktif ya, artinya masih memberikan spread yang cukup lumayan gitu, dengan saat ini posisi yield obligasi domestik untuk tenor 10 tahun itu masih berada di level 6,4%. Jadi kita lihat dengan prospek ke depan di mana suku bunga yang juga masih akan stabil, kemudian inflasi yang memang masih akan terkendali, dan kebijakan, sekali lagi kebijakan yang disampaikan oleh Bank Sentral yang memang cukup akomodatif ya untuk saat ini, di mana lebih berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era pandemi. Jadi kita masih melihat untuk pasar obligasi pun masih akan menjadi tetap menarik ya sebagai alternatif investasi saat ini. Oke, baik. Kekhawatiran untuk taper tantrum masih bisa diantisipasi ya, karena mungkin perkiraannya masih di 2023, jadi masih ada peluang yang baik juga untuk obligasi RI. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisisnya, senior kuantitatif analis Bank Mandiri Reni Eka Putri.